fadilah membaca sholawat. Jadi ada 6 golongan yang nanti kedudukannya sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ibu-ibu ahli pengawasan RW 07 yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Haji Ganda Miwa Ibu Hajah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka tasyahud bin nimah kepindahan keluarga Haji Ganda ke rumah ini. Ada sebuah doa yang harus senantiasa kita panjatkan. Allahumma anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Kalau sendiri Allahumma anzilni, kalau banyakkan Allahumma anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang penuh keberkahan, karena sesungguhnya Engkau yang paling berhak menempatkan. Ibu pernah gak berpikir kenapa kita gak tinggal di Arab Saudi? Kenapa kita tidak tinggal di Eropa? Kenapa kita tidak tinggal di mana? Di Bali. Ku Allah ditempatkan di RW 07. Berarti pilihan Allah memang kita tinggal ini yang terbaik. RW 07 teh buat kita. Apa itu doanya? Allahumma anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Kalau rizki, Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa anta khairul raziqin. Prinsip cari rumah di dalam Islam itu ada yang pertama, kasih tahu nanti kepada keluarga, kalau kita akan menempati satu rumah, cari dulu, lihat dulu tetangga. Ini tetangganya baik enggak? Baik. Gitu. Insya Allah di sini tetangganya baik ya. Tetangganya berapa orang? Baru dua orang ya, baru 200. Di depannya putrinya Ibu Haji Haris, di sananya nanti ada klaster. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita akan menempati satu rumah, lihat dulu tetangga. Tetangganya ahli ibadah enggak, orang soleh enggak. Karena kata Imam Syafi'i, beliau berkata begini, jika engkau mempunyai teman yang mengingatkanmu kepada akhirat, jika engkau punya teman yang baik, yang mengingatkan kita kepada kebaikan, kepada kematian, kepada akhirat, maka pegang dia erat-erat. Karena mencari orang, mencari teman, sahabat yang mengingatkan kepada akhirat itu susah, dan melepaskannya mudah. Contoh Bu Haji Haris punya sahabat nih, ngajaknya teh ke kebaikan terus, Bu Haji tahajud. Tetapi kalau kita punya teman yang maaf beribu maaf, yang ngajaknya teh ngan dunia dunia. Bu Haji shopping kemana nih? Bu Haji model baju kita apa nih? Bu Haji arisan kita berapa nih? Ngan dunia jauh dunia. Nah, itu boleh kita bergaul, tapi jangan terlalu dekat, hanya sebatas bergaul. Tapi kalau kita punya sahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, pegang dia erat-erat. Karena mencari teman seperti itu susah. Ada teman kita yang kalau lihat wajahnya ingat masjid gitu loh, ada. Ibu kalau lihat wajah saya ingat apa, Bu? Masjid. Alhamdulillah.
Jadi kalau ibu-ibu lihat wajah saya ingat diskotik, berarti saya jangan jadi sahabat. Lihat Ustaz Dadan, asal po diskotik. Nah, berarti jangan dijadikan sahabat. Tapi kalau ibu lihat saya ingat akhirat, ibu lihat saya ingat pengajian, ya boleh mungkin saya dipegang erat-erat. Saya lihat Bu Haji Iwan nih, Bu Haji Iwan gitu ya, ingat majlis taklim, berarti bagus. Tapi ketika saya lihat Haji Iwan, Bu Haji Iwan, saya lihat Caipongan, paham maksud saya Bu ya? Banyak-banyaklah mencari sahabat yang mengingatkan kita kepada akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu prinsip yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, guru kita. Sebelum dilanjutkan, saya ingin baca Al-Fatihah buat guru saya, kiai saya yang meninggal beberapa hari yang lalu, almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Beliau meninggal di usia 78 tahun kalau nggak salah, setelah mengalami stroke dari tahun 2012. Berarti hampir 8 tahun beliau stroke, beliau sakit, yang nyolatinya ribuan. Masya Allah, yang nyolatinya ribuan. Al-Hadiniyah wa ala kudatin sholihin as'alukal ijabah wal maghfirah li Ustadi almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Tagasyahu birahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 tahun saya dididik oleh beliau, 1 tahun saya diajar beliau ilmu mantek. Banyak kenangan saya sama beliau, maka ketika beliau wafat, bagi saya itu sebuah pukulan. Sedih karena ada kenangan indah beliau dengan saya. Dan kalau kiai meninggal susah gantinya, ya. Kalau RT RW meninggal gampang gantinya. Lurah meninggal gampang nggak gantinya? Gampang. Bupati meninggal gampang. Tapi kiai yang meninggal susah gantinya, susah. Yang susah gantinya apalagi Bu? Tukang mandian mayit, yang suka memandikan mayit kalau meninggal susah cari gantinya, karena tidak setiap orang bisa memandikan mayit. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang indah, diluaskan kuburannya. Hadirin rahimakumullah, fadilah membaca sholawat. Jadi ada 6 golongan yang nanti kedudukannya sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Kalau saya terangkan 6 golongan terlalu lama, satu aja ya, bahwa golongan orang-orang yang kedudukannya sangat dekat dengan kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Sholawat jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ibu terserah mau baca sholawat yang mana. Ada sholawat paling pendek namanya sholawat Jibril. Gimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Cuma segitu. Sallallahu ala Muhammad. Kalau Bu Haji Dayat dari rumah pergi ke Pasar Rebo, itu baca sallallahu ala Muhammad nyampe kayaknya 200. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Kan sholat ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang banget ya. Nah, di antara fadilah sholawat ada 4 malaikat yang berjanji kepada Rasulullah SAW akan memberi syafaat pertolongan di yaumul kiamah nanti bagi yang rajin baca sholawat. Karena begini, orang yang baca sholawat di hatinya pasti ada cinta, pasti itu. Jadi semakin banyak orang baca sholawat berarti semakin besar cintanya. Bohong orang yang ngaku cinta sama Rasulullah tapi jarang baca sholawat, berarti nggak nyambung. Budaya dulu ketika pacaran, ketika ketemu sama Kang Dayat, itu kan di hati kita teh Kang Dayat, kan?
Bener gak? Ini istri saya nih. Istri saya ketika pertama kali ketemu saya, terus saya apel, kemudian saya pulang, kayaknya mungkin di hatinya ada saya kayaknya mungkin loh ya, mungkin Bu Hajatini mungkin ketika ketemu sama Pak Usep, aku mau makan, ingat kamu. Nah, orang yang mengaku cinta kepada Kangjeng Nabi pastinya harus banyak baca sholawat. Nah, ada 4 malaikat, Bu. Ada 4 malaikat yang akan memberikan pertolongan, syafaat nanti. 1, malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali, nggak banyak, 10 kali dalam sehari, maka saat ia melintas di atas Shiratal Mustaqim, maka ia akan melintas secepat kilat. Cuman 10 kali loh. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu punya perbendaraan sholawat lah ya. Ayah sholawat Jibril, ayah sholawat Jibril Mutawib, ayah sholawat Naria, ayah sholawat Kamila, ada sholawat Mukafa'ah, ada sholawat Syifa yang suka ibu baca dilagukan itu. Tibil Qulubi, apa tuh, gimana tuh doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat Syifa, ibu lagi meriang-meriang atau hati lagi galau, baca itu salawat Syifa 3 kali, tiupkeun karena cai minum sehat. Apal salawat Syifa? Apal teh lamun dilagukeun. Palabah teu dilagukeun kira-kira kumaha salawat Syifa. Kadang-kadang ada yang begitu loh. Apa kalau dilakukan, nggak dilakukan mah jadi pohonnya. Salawat Syifa itu ya. Jadi kalau malaikat Jibril janjinya begitu, saya akan membantu orang yang suka baca sholawat 10 kali akan melintas di atas Shiratal Mustaqim secepat kilat. Masya Allah, cepat, tahu-tahu ada di surga. Masya Allah. Itu baru 10, apalagi 100, apalagi 1000. Bapak saya Allahumma yarhamu almarhum Kiai Haji Ajengan Khotib itu udah dawam sejak remajanya sampai wafatnya, sehari semalam 1000 beliau. Jadi setiap pada sholat 200 kali 5 1000, atau pada sholatnya 500, pada isya agak panjang bacanya 600 tambah 400 1000. Bisa yakin bisa. Kalau 10 pasti bisa ya, insya. Bu, kadang-kadang lupa 10 ge, akhir lupa mah lupa meh. Pemulung keriut hutangnya, keriut hutang, imam bocor, anak gering, aya nu nagih, listrik geus kada tet, boro-boro baca sholawat. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk pecinta sholawat. Amin. Insya Allah pecinta sholawat mah bahagia insya Allah. Yang kedua, malaikat Jibril Mikail. Malaikat Mikail bilang begini, aku berjanji siapapun yang suka baca sholawat 10 kali dalam sehari, maka aku akan tuntun dia untuk meminum telaga Kautsar, minum air di telaga Kautsar. Nanti teh telaga Kautsar itu telaga ibu ya. Nanti umat Nabi Muhammad itu berbondong-bondong. Nanti Kanjeng Nabi ngasih tiap orang pakai gelas. Dan orang yang pernah minum di air telaga Kautsar, haud namanya, itu tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang antri ya.
karena nanti ada golongan yang diusir. Kalian bukan golongan tegisan, ada. Naudzubillah, mudah-mudahan ya, mudah. Itu janjinya malaikat Mikail. Kemudian janji malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa yang membaca sholawat 10 kali sehari rutin, maka aku akan sujud di hadapan Allah. Aku akan meminta ampun kepada orang yang suka baca sholawat kepadamu, dan aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku ini dari sujudku sampai Allah mengampuni dia. Masya Allah. Malaikat Israfil itu sujud, ya Allah ampuni ibu-ibu RW 07, karena ibu-ibu RW 07 termasuk usaha dia banyak dosa. Ngakunya, ngaku udah merubah dosa. Bahaya orang yang tidak, yang mengaku dirinya suci, bahaya. Orang selamat itu orang yang mengaku dirinya paling kotor. Nanti sujud tuh malaikat, kata Allah diampuni, baru diangkat kepalanya. Terakhir Israel. Malaikat Israel berjanji, ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu, maka aku akan mencabut rohnya saat mati. Itu sangat lembut, selembut-lembutnya. Pan sakit ya Bu ya, dicabut roh deh. Ada yang mengatakan sama dengan 300 kali disembelih dengan pedang. Sakit. Ibu pernah lihat enggak kurban? Kalau orang sungai dibeli kurban, gitu kan ya, domba teh sama sapi itu baru satu sembelihan. Apalagi kalau 300 sembelihan, sakit. Ada lagi yang mengatakan seperti burung yang terbang, kemudian si burung itu masuk ke dalam penggorengan yang mendidih. Itu sakit sakaratil maut. Tapi bagi mereka yang suka sholawat, insya Allah lembut. Bahkan begini Bu, yang suka baca sholawat mah mati teh dirindukan. Nah, saya mau nanya nih, jujur, ada nggak di ruangan ini yang di luar juga nih, ibu di luar dan di dalam, ada nggak yang merindukan mati? Rindu. Bu, ibu kalau disuruh sama suami, diajak suami ke toko emas, mau nggak? Mau dong. Kata suami, nah nanti kita ke toko emas, terserah, pokoknya mama beli jatahnya 20 juta. Kira-kira semangat nggak? Semangat. Mau nggak semangatnya mau mati? Bu, nanti malam jam 12 Israel mau datang. Nah, sama nggak rindunya kita ke toko emas dengan rindunya ketemu sama Israel? Kayaknya belum ada ya. Kayaknya belum ada, termasuk saya kayaknya nih. Masya Allah. Nanti yang suka baca sholawat mah, makanya gini latihannya, 10, habis 10 naik atuh 100, dari 100 naik atuh 200, nanti jadi dawam 1000. Kalau ibu sudah bisa 1000 kali dalam sehari semalam, kematian tidak akan ditakuti. Jujur, sungguh, ayo dirindukan. Jadi kalau ada orang meninggal deh, ya Allah kapan saya ya Allah, gitu. Tadi ada yang meninggal dunia dari RW 07, 03 kan, kita lagi santai-santai kok ada keranda masuk ke masjid. Saya nggak tahu, ternyata warga RW 07 yang putih-putih Bapak 03 ya, Bapak yang putih-putih teh, Pak Asep Sabari meninggal dunia pas hujan lagi, ya Allah meninggalnya. Udah segar putih gitu ya, masih segar ya, udah saatnya meninggal dunia. Dan kita akan nyusul. Nah, nanti yang suka baca sholawat tadi, nanti dicabut rohnya mudah dengan lembut. Amin. Amin. Ya sakitnya sakit tetap, tapi lembut.
komo anu sok yang suka bacain 1000. Masya Allah. Ibu punya nggak acara sinetron dulu yang ibu senengi? Ada ya? Contohnya apa? Sinetron orang kedua tingkat. Orang ketiga. Ada dulu tersanjung apa? Ibu nonton 1 jam kerasa nggak? Nggak, karena resep, betul nggak? Karena resep. Nah orang kalau sudah resep duduk 1000 nggak kerasa. Nah sekarang 1000 terlalu banyak ya, 100 deh. 100 deh. Ibu lagi masak sop buat suami, baca sholawat kan bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Uya, garam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu garam deh. Beri asaan lah, beri cobaan. Datang suami. Assalamualaikum mami. Waalaikumsalam. Masak apa? Keserangan papi. Sodorkan deh sop ayam. Bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kabayang itu 20 sendok. Uyah garamnya. Kalau suami yang bijaksana, ya Allah, ini sop. Ya Allah. Baru selama kita rumah tangga mami, sop rasanya kayak gini. Gak bilang gak enak. Gitu ya Pi? Coba mama, coba rasain. Anjir. Pagi kan asin. Mama asin-asin tuh. Oh tadi macam sholawat. Terakhir dari saya, siapa yang tahu apa kata-kata terakhir Rasulullah wafat? Sebelum kata-kata umat, ketika Rasulullah berbisik di telinganya Sayyidina Ali, baru kata-kata umati, ada kata-kata. Ada yang tahu? Ini jadi pegang hidup ya. Kata-kata Rasulullah sebelum wafat, sebelum mengatakan umati 2, jaga sholat. Yang kedua, jaga orang-orang yang lemah di antara kalian, fakir, miskin. Ibu saya kemarin 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu, hari apa kita ke sana? Hari Sabtu saya ke Yomin. Nanti ibu buka YouTube saya ya, judulnya Winda. Ya, jadi Winda itu normal, lahirnya normal biasa, usia 4 tahun dengan main-main sama temennya, jatuh dari kursi, dipijit, diurut, habis diurutnya lumpuh. Kalau kata dokter sih katanya tulang belakangnya tidak bisa menopang tubuhnya. Anaknya cantik. Saya terpanggil ke sana, saya ngobrol. Sengaja saya mengangkat Winda, siapa tahu di antara ibu-ibu. Atau gini Bu, kalau mau supaya sebagai saksi nanti dia kiamat, sediakan amplop nanti suatu saat ya, sediakan amplop isi berapa aja. Nanti saya antarkan ke sana. Nanti di film lagi. Nanti ditulis ibu-ibu sodako, ibu-ibu RW 07. Mau nggak? Mau nggak ya? Oke, Bu Haji Haris ataupun Bojo nanti kumpulkan ya. Cenah Bu Haji Haris mah abdi mah bade nyalira hayu dijajak pulsa sareng Kang Haji, hayu. Ini mah atas nama RW 07, 1 amplop, kapan aja dikumpulkannya. Karena saya janji Bu, nanti insya Allah saya ceramah kemanapun saya ngajak siapa tuh ada yang tersentuh hatinya ngasih sodako. Amin Pak Ustaz, nangis. Si ibu tuh, ya ibu punya uang 10.000 masukin. Paling tidak nanti di yaumul kiamat kita uang itu akan menjadi saksi bahwa kita mencintai anak yatim. Karena anak yatim adalah amanat Rasul. Silakan kumpulkan. Saya bahagia banget kalau ibu-ibu mau menyisikan. Jangan, saya nggak setuju dengan menyisikan. Menyisikan teh kesannya teh nyisikeun ya.
Saya agak agak kurang enak saya bahasa menyisikan harta tidak, jangan menyisikan apa ya, mengalokasikan lah, memang sengaja kita menyisikan mah ya tak receh kesannya ya, apa bahasanya ya, mengalokasikan sodako buat yang pindah. Itu mah terserah bagaimana ininya, kalau ada serahkan ke saya meluncur lagi ke sana, bahagia banget nanti dia. Nanti besok atau lusa saya mau syuting lagi Neng Mahera yang BAB lewat perut. Kemudian ya Dani mah laki-laki yang pipisnya nggak lewat alat pitang tapi ada lubang di bawah. Jadi kayak perempuan pipisnya karena ada lubang lagi di bawah. Jadi pipisnya bukan di alat pitangnya, di bawah. Itu nggak tahu saya penyakit apa itu. Jadi ada lubang. Wow. Ya, coba bu bayangkan yatim. Dan yatim teh begitulah dikasih cobaan. Makanya saya kalau udah lihat begitu tuh ibadah teh semangat. Ya kita kurang apa bu ya? Pegal-pegal mah biasa lah. Asal urat mah biasa eta mah. Biasa, masa nggak bisa gara-gara lihat winda baca sholawat 200 masa nggak bisa. Sebagai tanda rasa syukur kita. Saya doakan ibu-ibu sehat. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Kita doakan rumah ini barokah. Amin. Sugan Bu Haji Ganda hamil deui. Amin. Amin. Tapi aya nu amin. Amin. Berarti alhamdulillah anak keberapa itu? Pokoknya mah kewe lah putra Haji Ganda, putra putih Haji Ganda Bu Haji Ganda sing saroleh gitu. Masalah nambah mah jagakeun ka Allah ya. Urang doa ka Allah. Duh cuaca nih Bu. Hati-hati ya cuaca. Angin kencang, hujan deras. Kemarin mah pernah yang hujan gede banget ya. Kantor MTF sampai banjir. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, banyak minum. Sekarang mah kali-kali dong minum vitamin lah untuk stamina tubuh ya. Kurang doa ke Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid al-dhama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqdarajana. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi hurmati Muhammadin balighna munana. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqdarajana. Mohon maaf, sampai berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama. Jangan lupa tetap senyum, sehat, semangat, sukses dunia akhirat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.